Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yasmin dari kelas 9A absen 1. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang tolak peluru. Jadi, apa sih yang dimaksud tolak peluru itu? Jadi, tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong bola atau peluru yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik pelemparan menuju titik pendaratan dengan teknik tertentu. Alat-alat yang digunakan dalam tolak peluru yang pertama ada bola. Nah, ini adalah bola yang saya buat. Nah, sebenarnya dalam tolak peluru berat bola untuk beberapa orang itu beda-beda. Nah, yang pertama untuk senior putra beratnya adalah 7,25 kg. Untuk senior putri beratnya 4 kg. Untuk junior putra beratnya 5 kg dan untuk junior putri beratnya adalah 3 kg. Ada alat lain yang digunakan dalam tolak peluru. Yang pertama ada alat pengukur, yang kedua ada bendera, dan yang ketiga ada peluit. Lingkaran tolak peluru biasanya terbuat dari besi atau baja ataupun bahan lain yang cocok untuk dilengkungkan. Bagian atasnya harus rata dengan permukaan luar tanahnya. Bagian dalam lingkaran tolak biasanya terbuat dari aspal ataupun semen ataupun bahan lain yang tidak licin. Permukaan dalam lingkaran tolak harus datar antara 20 mm sampai 6 mm lebih rendah dari bibir atas lingkaran besi. Dan ini adalah bentuk lapangan dalam permainan tolak peluru. Jadi, peraturan yang ada dalam tolak peluru yang pertama, peserta atau atlet boleh memasuki lingkaran tolakan dari mana saja. Lalu yang kedua, peserta atau atlet tidak boleh menggunakan atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung dari ruas jari selama waktu pertandingan berlangsung. Nah, yang ketiga, setelah dipanggil, atlet ataupun peserta tolak peluru memiliki waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Yang keempat, atlet tolak peluru harus menahan pelurunya di leher saat melakukan tolakannya. Yang kelima, atlet ataupun peserta hanya boleh melakukan dalam lingkaran. Jika salah satu kaki keluar dari lingkaran, maka akan didiskualifikasi. Peluru yang akan dilemparkan hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya harus di atas bahu. Yang ketujuh, peluru wajib mendarat di area yang sudah ditentukan. Atlet atau pelempar meninggalkan lingkaran sesudah melakukan lemparan hanya dengan sisi lingkaran yang bagian belakang. Nah, yang kesembilan, atlet boleh meninggalkan lapangan setelah bola ataupun peluru sudah mendarat. Lalu ada teknik-teknik dasar dalam tolak peluru. Yang pertama ada teknik memegang bola atau peluru. Nah, di teknik memegang bola atau peluru ini sebenarnya ada 3 teknik yang biasanya dilakukan. Yang pertama, jari-jari renggang. Nah, biasanya jari-jari renggang itu si kelingkingnya ada di samping bola atau peluru. Nah, ini tuh berguna biar si bola atau peluru itu nggak gampang berpindah tempat. Nah, biasanya yang pakai cara ini tuh yang mempunyai jari yang panjang dan kuat. Yang kedua, ada jari-jari agak rapat. Nah, jadi ibu jarinya itu ada di samping. Nah, kelingkingnya juga ada di samping. Jadi pokoknya jari-jarinya semuanya rapat. Nah, jaring kelingkingnya itu berfungsi untuk menahan bola agar tidak mudah bergeser. Juga membantu menekan pada waktu peluru ditolakkan. Nah, biasanya teknik ini tuh dipakai sama atlet-atlet. Yang ketiga, ada jari-jari agak renggang. Nah, ini tuh sama kayak teknik yang kedua, tapi lebih direnggangkan. Nah, ini tuh biasanya dipakai sama orang-orang yang mempunyai tangan yang kecil
dan jari-jarinya yang pendek. Lalu teknik dasar yang kedua, ada teknik meletakkan peluru pada bahu. Nah, jadi pelurunya itu dipegang dengan salah satu teknik memegang peluru yang tadi sudah dijelaskan. Contohnya saya akan menggunakan teknik yang jari-jari agak renggang. Nah, lalu letakkan pelurunya pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Terus siku yang memegang bahu agak dibuka ke samping. Nah, untuk tangan kirinya dilekskan di samping badan kiri. Nah, teknik dasar yang ketiga dalam tolak peluru adalah teknik menolak peluru. Nah, teknik menolak peluru itu biasanya ada dua. Yang pertama dengan kedua tangan. Lalu kemudian ada menolak peluru dengan satu tangan. Kemudian ada gaya-gaya yang dilakukan dalam tolak peluru. Yang pertama ada gaya samping. Nah, gaya samping ini menggunakan awalan menyamping atau menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum memulai menolak peluru. Lalu yang kedua ada gaya glide. Gaya glide itu beda banget sama gaya samping. Nah, pada gaya ini, atlet akan melakukan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Kemudian ada gaya spin atau gaya putar. Nah, gaya ini atlet melakukan putaran sampai 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Nah, meskipun gaya yang paling sulit di antara dua gaya yang tadi, tapi gaya ini biasanya memberikan momen terbaik untuk melempar peluru sejauh-jauhnya. Dalam gaya ini, putaran tubuh dan keseimbangan tubuh jadi kuncinya. Soalnya kalau sedikit aja melakukan kesalahan, bisa berakhir kegagalan. Sekian pembahasan tolak peluru dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang tidak dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.